Pemirsa, bulan Agustus merupakan bulan bersejarah bagi pasar modal Indonesia. Hari ini, 43 tahun Bursa Efek Indonesia menjadi muka pasar modal Indonesia. Meski jatuh bangun melewati beberapa kali penghentian perdagangan, BEI berhasil menjadi salah satu pasar modal terbesar di Asia Tenggara. Pasar modal Indonesia atau Bursa Efek pertama kali hadir di Indonesia pada tahun 1912, didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda di Batavia. Baru berjalan 2 tahun, bursa terpaksa ditutup karena Perang Dagang Dunia Pertama. Lalu pada 1925, bursa dibuka kembali bersama dengan Bursa Efek di Semarang dan Surabaya. Namun, Perang Dunia Kedua membuat perdagangan di bursa lagi-lagi ditutup hingga 1952. Sejak saat itu, pasar modal Indonesia tidak aktif hingga pada 10 Agustus 1977, Bursa Efek diresmikan kembali oleh Presiden Soeharto. Peresmiannya ditandai dengan pencatatan perdana saham PT Semen Cibinong Tbk. Selama periode 1977 hingga 1987, hanya ada 24 emiten yang tercatat di Bursa Efek Jakarta. Momentum perkembangan pasar modal Indonesia baru muncul tahun 1987 yang ditandai dengan kebijakan pemerintah mengeluarkan paket Desember 1987 atau Pakdes 87. Setelah itu, makin banyak inovasi diluncurkan untuk memajukan pasar modal Indonesia. Pada 13 Juli 1992, Bursa Efek Jakarta diswastanisasi dan Bapepam berubah fungsi menjadi Badan Pengawas Pasar Modal. Momentum besar dalam sejarah pasar modal terukir saat BEJ meluncurkan JATS atau Jakarta Automated Trading System, yaitu sistem otomatisasi perdagangan pada 22 Mei 1995. Momentum besar berikutnya terjadi pada 21 Juli 2000 ketika sistem perdagangan tanpa warkat atau scrapless trading dimulai. Tonggak sejarah lain ditorehkan saat Bursa Efek Surabaya bergabung dengan BEJ dan berubah nama menjadi Bursa Efek Indonesia pada 30 November 2007. Selain itu, pasar modal Indonesia pun telah melalui beberapa tantangan dan krisis seperti krisis moneter 1998 dan krisis keuangan global pada 2008. Ketika 1998, IHSG sempat anjlok ke level terendah 256,83. 10 tahun kemudian, pada 2008, indeks jatuh ke level terendah saat itu 1113,62. Namun, IHSG perlahan bangkit dan 1 dekade kemudian bahkan mengukir rekor tertingginya, yaitu di level 6.689. Pada 10 Agustus 2020, Bursa Efek Indonesia akan memperkenalkan sistem pencatatan saham perdana secara elektronik atau eIPO. Nantinya implementasi eIPO akan dijalankan secara bertahap. Sementara, kapitalisasi pasar Bursa Efek Indonesia mengalami penurunan sepanjang pekan lalu seiring dengan melemahnya IHSG. Berdasarkan laporan mingguan dari Bursa Efek Indonesia, terjadi penurunan kapitalisasi pasar sebesar 0,09% pada pekan ini menjadi Rp5.962,58 triliun dibandingkan dengan posisi pada pekan sebelumnya sebesar Rp5.968,16 triliun.